Ayo, sambutlah Kanjeng Tumenggung yang telah berhasil membunuh Wulung Ireng. Sambutlah pahlawan yang telah berhasil mengakhiri bencana tahunan binatang iblis itu. Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Ketika sepulangnya menaklukkan burung tersebut, Sang Tumenggung dieluk-elukan bahwa ia yang telah membunuh burung yang sebenarnya dibunuh oleh sang bayi. Sang Tumenggung terus diteriakan dan disambut oleh para warga, kedaton, kemudian di tengah-tengah kebahagiaan itu, salah satu dari pasukannya melaporkan bahwa salah satu dari selir mati akibat bunuh diri. Namun, sang kepala keamanan dari Kekatumenggungan menemukan bahwa ia telah dibunuh sebelum ditancapkannya keris ke tempat jantungnya, dan sang anak juga seperti itu. Tidak mungkin ibunya bunuh diri begitu saja, karena ia juga berpendapat ada yang telah membunuhnya. Sebelum ditancapkan pedang ke tempat sang ibunya, tangis bercampur luka, bercampur dalam diri sang anak bahwa ia inginkan adalah membunuh sang pembunuh dari ibunya tersebut. Gusti, ampun Gusti. Ada apa? Berita buruk Kanjeng. Bicara jangan berbelit-belit. Berita buruk apa? Selir panjenengan dalam, selir. Yang mana? Selir panjenengan dalam Mas Ayu Galuh Centini meninggal, bunuh diri. Apa? Galuh Centini meninggal karena bunuh diri? Iya Gusti, kasinggihan dawuh. Yudo. Dawuh Kanjeng. Ayo. Siapa yang melakukan ini, Ibu? Kenapa Ibu meninggalkan saya sendiri? Jangan tinggalkan saya, Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu jangan melakukan ini. Tenang, Nanda Rama. Ibu masih segar bugar ketika saya pergi. Ibu menegur. Ibu melarang saya untuk pergi. Tapi saya tetap pergi ke Gua Wulung Ireng. Ibu maafkan saya, Ibu. 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 Ibu jangan tinggalkan saya, Ibu. Ambarwati. Romo, Ibu tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada seseorang yang membunuhnya, Romo. Sudahlah, Ger. Sudah. Biar Romomu Kanjeng Tumenggung memeriksa. Tapi tidak mungkin Ibu bunuh diri. Tidak mungkin. Ibu pasti dibunuh. Kelihatannya Nyi Galuh sudah meninggal sebelum cundrik menancap di perutnya. Ibumu bunuh diri. Cundrik ini miliknya. Hanya dia yang tahu di mana ia simpan cundriknya. Tidak. Ibu tidak bunuh diri, Romo. Ada seseorang yang membunuhnya. Lihat. Lihatlah itu, Romo. Tidak ada darah yang menyembur dari luka itu. Darahnya sudah membeku ketika cundrik ini menancap. Pasti ada seseorang yang telah membunuhnya. Terkutuk kamu pembunuh. Terkutuk. Sudah, Nanda Ambar. Sudah, tenang. Tenang, Dinda Ambarwati. Tidak. Saya tidak mau dengar. Kang Mas yang harus mendengarkan saya. Iya. Ibu saya tidak bunuh diri, Kang Mas. Iya. Ibu saya dibunuh. Ibu saya dibunuh. Ibu saya dibunuh. Ambarwati. Saya tetap
terima pada penderian saya, Romo. Ibu saya ada yang membunuh. Saya akan mencari pembunuhnya sampai ketemu. Saya akan mencari pembunuhnya sendiri. Kalau Romo tidak menugaskan keamanan dalam Ageng untuk mencari pembunuh ibu saya. Baik. Kalau memang itu keyakinanmu. Kalau begitu, Yudhoyono lah yang akan memimpin penyelidikan. Yudhoyono, sebagai kepala keamanan, kamulah yang bertanggung jawab. Selidiki. Kalau ada perkembangan, laporkan padaku. Keluar semua. Kakang. Kakang sudah melarang. Seharusnya kamu tidak usah pergi. Tidak ikut ke Gua Wulung Ireng. Kakang, tolong selidiki, Kakang. Tolong cari siapa pembunuh ibu saya. Iya, iya. Kakang. Dan Sin pun berpindah ke sungai, di mana sang bayi tersebut jatuh ke dalam sungai. Para pengawal yang ditugaskan menjaga bayi tersebut tidak menemukannya, hingga ada seekor buaya besar yang membawanya ke istana. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nyi Brangas sang ratu buaya yang membawanya untuk dipelihara dan kelak akan menjadi lalanang Kedaton. Hingga keduanya melaporkan kejadian ini kepada Sang Nyi Roro Kidul bahwa mereka tidak mendapatkan akan jejak dari sang bayi, karena bayi itu dibawa oleh Nyi Brangas, karena itu akan melanggar wilayah kekuasaan masing-masing para ratu-ratu yang ada di wilayahnya sendiri-sendiri. Selolumutan. Ya, Sial. Kita tidak bisa masuk. Lancang kalau kita menerobos masuk. jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Kidul. Kita laporkan apa yang telah terjadi. Ya. Nimas Ratu Brangah ini benar-benar keras kepala. Tidak bisa diberitahu. Mohon maafkan kami, Nyi Ratu. Ada apa? Kami tidak berani mengejar dan tidak berani masuk ke Dato Nyi Brangas, karena itu akan melanggar telata dan kekuasaan. Dengarkan. Kenapa bayi Temon ini aku bawa ke sini? Perlu kalian ketahui, kelak, bayi ini... Setelah kegirangan mendapatkan sang anak yang bernama Temon, sang ratu buaya merasa menang, kemudian sang ratu pantai selatan, Ratu Kidul datang untuk merebut sang bayi, untuk hidup sesuai kodratnya manusia, dan para pasukan dari Nyi Brangas pun merasa ketakutan, karena Nyi Roro Kidul datang ke istana mereka, juga tidak lain, adalah sang ratu mereka juga ketakutan, karena Nyi Roro Kidul adalah penguasa wilayah terbesar dan lagi setelah menjelaskan panjang lebar akhirnya Temon anak angkatnya itu, bisa kembali ke pangkuan Nyi Roro Kidul, dan akhirnya sang ratu buaya harus merelakan Joko Temon ke pangkuan orang lain, akan tetapi ia bertekad bahwa akan merebut kembali di suatu hari nanti. Joko Temon akan tetap menjadi manusia sesuai kodratnya.
ia tidak akan hidup di kedatonmu, apalagi menjadi pendampingmu. Ia tidak akan menjadi setengah manusia dan setengah siluman seperti yang kamu inginkan, Nimas Ratu. Tidak akan. Anak Mas, kenapa menangis? Sayang, Ini tidak bagus. Ning ning nang ning nang. Ini wayangnya lebih bagus, Temon. Ning ning nang ning nang. Aduh, sayang. lihat sayang. Tuh, Lihat itu, bagus ya. Lihat bagus sayang. kan? Tuh, bagus Tuh, ya. lihat tuh. Bagus kan? Tunggu. Nyi Ratu. Mohon Nyi Ratu, biarkan bayi ini tinggal bersama saya. Tidak, Nimas. Bagaimanapun juga, Joko Temon sudah menjadi putra angkatku sejak masih dalam kandungan ibunya. Tapi sayalah yang menyelamatkannya ketika bayi itu jatuh dari Wulung Ireng. Saya kira saya lebih berhak. Nimas Ratu Branga, sekali lagi aku tegaskan, Joko Temon harus menjadi putra angkat Ratu Kidul. Kenyataan ini tidak bisa lagi dibantah. Tidak, tidak. Ya, Nyi Ratu Kidul, kali ini aku yang kalah. Huh. Tapi suatu saat nanti, Joko Temon akan jadi milikku. Aku tidak gila. Aku waras. Kenapa kalian berantai aku? Kenapa kalian mengikat aku? Ha? Ayo cepat, cepat. Ayo, cepat, ayo. Tangkap, tangkap dia. Tapi jangan dilukai. Ayo maju, ayo, hadapi aku, hadapi orang waras yang kalian anggap gila ini.
Scene berpindah ke suatu kampung, yang mana kampung itu diserang oleh orang gila, yang katanya gila. Dan kebetulan sang kembang Tanjung itu lewat pendekar wanita yang tempo hari menolong suatu desa yang ada perampoknya, hingga ia dimintai tolong untuk menumpasnya. Sang pendekar wanita itu pun mau menolongnya dan pertarungan sengit pun terjadi dengan suara gelinting dari senjata masing-masing mereka bertarung hingga sang pendekar wanita akhirnya menang dengan mudahnya dan ia dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Gila. Kami akan membawanya ke Panti Waluyo Jiwa. Pengobatan orang. Ya, benar. Aku waras. Ya, kalau orang itu gila dan Kisanak benar petugas yang bertanggung jawab untuk membawanya, saya akan bantu untuk menangkapnya. Mana gerobaknya? Di sana. Ayo maju. Ayo kemari. Usahakan agar pintunya tetap terbuka. Baik, pendekar. Jaga gerobak itu, usahakan pintunya tetap terbuka. Baik, jaga gerobak itu. Ayo maju! Ayo maju! Akhirnya, kamu datang juga. Kamulah kekasihku yang aku cari-cari selama ini. Kamulah yang membuat si Warsi ini menjadi gila. Kalau memang betul aku yang kamu cari, mari, mendekatlah. Kita bicara baik-baik. Ya, aku rindu kepadamu. Begitu mendekat, akan kutotok jalan darahnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku, kekasihku! Kenapa kau tega kepadaku? Lepaskan! Terima kasih, pendekar. Lepaskan aku! Iya. Cepat bawa dia pergi dari sini. Lepaskan! Bawa dia! Ayo! Lepas! Lepaskan aku! Lepaskan! Omonganku tidak mau mengakui aku lagi, Pak. Dan Bagus Terodipo malu punya pengasuh seperti aku, pincang dan jelek, Pak. Siapa yang bilang saya malu, Bo? Di tempat lain, ada seorang wanita tua yang sedang menangis karena sang Raden sebagai pengasuhnya tidak mengakui lagi sebagai pengasuhnya dan daripada itu, sang Raden tiba-tiba muncul di hadapannya hingga sang Raden pun juga menangis karena ia ingin namanya tidak ada orang yang mengetahuinya. Juga tidak boleh ada yang tahu kalau saya dari Pajang. Dan jangan sampai ada yang tahu nama saya, Bo. Jadi Raden tadi menghindar dari saya karena itu ya. Iya. Tapi Raden, saya tadi sudah terlanjur menyebut nama awal Raden. Kalau tadi saya datang menemui Embo, mereka akan yakin bahwa sayalah pemilik nama itu. Tapi karena saya menghindar, mereka menjadi tidak yakin. Raden, maafkan atas kelancangan saya, Raden. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo.
Jadi, Raden masih ingat kidung itu? Selalu saya ingat, Mbok. Saya kan selalu tertidur pula setelah mendengar kidung itu, Mbok. Oh, Raden. Sudah lama saya mencari Mbok. Tidak saya sangka kita ketemu di sini, Mbok. Saya ada sesuatu untuk Mbok. Ini, Mbok. Dan ini. Buat apa ini, Raden? Saya tidak mengharapkan ini. Bisa bertemu saja saya sudah bersyukur, Raden. Itulah sebabnya, Mbok. Mungkin setelah ini